Halo Sobat Bud Porapar, saya Yoga Putra Rainanda, Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Nah, kali ini saya sedang berada di toko Cek Cici yang beralamat di Jalan MH Tamrin di depan Masjid Al-Ikhwaniyah nomor 88A Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Nah, buat kalian yang penasaran apa saja sih yang dijual dan bagaimana proses pembuatannya, yuk ikuti saya. Halo Sobat Bud Porapar, kali ini saya sedang bersama dengan pemilik dari rumah usaha Cek Cici. Halo Kak. Halo. Halo Ibu. Halo. Oke, boleh dong Bu perkenalkan nama diri? Ya, halo Sobat Bud Porapar. Perkenalkan, saya adalah Anissa Nurfatia. Di sini saya sebagai owner. Bu? Halo Sobat Bud Porapar. Saya di sini nama saya Elwinda. Perkenalkan saya orang tua dari Anissa Nurfatia. Oke, baik. Kita kan bahkan membahas nih kan Bu tentang rumah usaha ataupun rumah produksi dari Cek Cici ini. Nah, kemudian sejarah awal dari rumah usaha Cek Cici ini gimana sih Bu? Mungkin kakaknya dulu. Ya boleh. Nah, berawalnya itu dari tahun 2015. Tahun 2015. Dimana setelah saya selesai kuliah, ya kan. Jadi kami buka usaha kecil-kecilan. Awalnya itu karena sayanya hobi makan, terus mamanya ini suka buat gitu, suka ngolah-ngolah adonan, terus jadi makanan yang enak. Jadi di 2015 itu ada teman-teman yang pertama kali ngedukung, ya kan, mereka yang ngebantu buat ngejualin. Nah, itu awalnya, sehingga sampai saat ini berkembang. Yang tadinya belum pakai pekerja, hanya kami berdua yang bekerja, akhirnya sudah pakai bekerja. Nah, Ibu boleh nambahin? Oke. Kebetulan kalau saya berpikir hanya simple saja. Hidup ini pasti terus berjalan. Iya, benar. Yang tua akan tergerus masa dan yang muda pasti akan terus berkembang. Wow. Nah, saya berpikir anak saya 3 perempuan. Perempuan harus punya usaha, punya pekerjaan. Benar. Nah, saya berpikir kalaulah mereka bisa meneruskan atau bisa mewakili keinginan saya untuk membuka toko kue yang bisa besar kelaknya. Amin, amin. Nah, saya berpikir gimana saya mengajarkan ketiga anak gadis saya untuk belajar kue yang padahal tadinya yang masak air pun susah. Wah, masak air saja susah ya? Ya, masak air, apalagi masak nasi, susah banget, bener-bener. Nah, dari hal gimana ya, keinginan saya itu, saya mulai terpikir gimana kalau anak-anak ini saya ajarin kue sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Cuman ya waktu itu tantangan dari suami. Suami bilang, ya sanggup tidak Dek membuat kue sementara pekerjaan ada. Jangan karena buat kue pekerjaan tinggal. Iya, benar. Umur makin hari makin bertambah. Nah, seiring berjalan waktu, saya berpikir 3 anak perempuan ini harus bisa masak, buat kue, karena kita identik dengan orang Aceh perpaduan Melayu. Nah, pada akhirnya saya ajarkan dulu si kakak, baru si adik, baru si adiknya lagi. Adik yang paling kecil. Alhamdulillah, usaha ini hanya minatnya awalnya hanya untuk mengajari, ternyata alhamdulillah besar sampai dengan sekarang dan tetap bertahan walaupun ada pandemi. Nah, mungkin itulah sejarahnya sedikit. Perjalanan
rumah produksi Cek Cici. Dari yang belum ada namanya sampailah timbul akhirnya nama Cek Cici. Nah tadi kan kakak udah membahasnya tentang sejarah awal tentang rumah produksi Cek Cici ini. Nah kenapa sih harus diberi nama Cek Cici? Nah, mungkin saya yang jawab Oh ya. boleh, ibu ya. Kebetulan gini, ayah saya orang Aceh asli. Kebetulan dan emak saya orang Melayu asli. Orang Melayu asli. Pakam. Wah. Iya. Oke, jadi kalau C itu dalam bahasa Aceh itu makci. Makci. Iya, dan kebetulan lagi kalau dalam bahasa Melayu C itu ence, makci juga. Nah, saya ambillah kata C karena saya nanti berasa bahwasanya ini nanti kue ini makin hari makin tua umurnya. Benar. Toko kue ini rumah produksi kue ini makin hari makin tua nih. Nah, saya ambillah kata C. Kemudian Cici itu adalah nama pemberian dari kakek saya. Nama saya Elwinda, tapi panggilan saya Cici. Nah, jadi saya pakailah dengan nama Cek Cici. Yang artinya ya Mak Cici. Mak Cici Iya, artinya. kebetulan saya dari keluarga juga paling besar. Wah, jadi itulah awal sejarah dari penamaan Cek Cici. Iya. Nah, tadi kita udah membahas tentang sejarah awal dan pemberian nama Cek Cici. Kemudian perkembangan dari rumah produksi Cek Cici sudah sampai sejauh mana sih? Alhamdulillah perkembangannya sudah lebih baik ya Bang, walaupun pandemi ya. Di 2015 sampai di 2016 ya kan, itu kami masih berdua kolaborasi, Masih berdua saja. Jadi itu kita pulang mengajar ya kan, langsung kita buat kadang sampai jam 1 malam itu kita Jam 1 buat, malam? iya kita buat kue. Baru paginya sebelum mengajar kadang kita sudah antar atau ada yang ambil. Nah, berjalan seiringnya waktu, lelah itu terasa dan kita juga pengen punya usaha ini jadi lebih besar gitu. Mulailah kita rekrut orang, 1, mulailah bertambah 2, mulailah bertambah 3, sampai saat ini yang kita sudah punya anggota sudah ada 3 ya kan. Jadi harapan kita dan keinginan kami itu sebenarnya kita pengen punya toko yang lebih besar ya. Amin, amin. Pengen punya toko yang lebih besar, toko yang ada di mana-mana, buka cabang di mana-mana. Itu keinginan dan harapan. Cuman mudah-mudahan itu bisa terjadi lah ya kan. Terus di 2017 saya ditelepon oleh orang dinas koperasi. Jadi di situ mereka menelpon, mereka juga banyak membantu kami mulai dari untuk surat menyurat, mulai dari PIRT, izin usaha, semua mereka bantu sampai kita tuh dapat sumbangan mixer Bang. Itu juga membantu untuk usaha kita menjadi lebih besar. Berarti awal tuh dinas koperasi sangat membantu lah. Sangat membantu. Terus kemudian Kak, pemasaran dari rumah produksi Cici ini sudah sampai sejauh mana? Apakah media sosial saja kah ataukah sudah mempunyai reseller gitu? Untuk saat ini kita rumah produksi Cek Cici ini ya ada dari Gojek. Dari Gojek? Ya, itu namanya Cek Cici. Di Gojek itu namanya Cek Cici ya? Ya. Ada dari Facebook. Dari Facebook apa nih Kak? Iya, ada Facebooknya, itu ada 3 ya. Kita buat 3 akun karena yang punya saya ada kepenuhan, punya mama juga kepenuhan, jadi kita udah buat sendiri. Ada namanya Cek Cici, ada Anissa Nurfatia, dan ada namanya Elwinda. Oke, untuk 3 jenis Facebook itu ya? Iya, akunnya ya? iya. Terus kita ada juga dari Instagram, nama Instagramnya Cek Cici. Cek Cici juga? Iya. Terus yang terakhir kita juga udah mulai ke Shopee, tapi ke Shopee itu untuk makanan yang tahan di atas 1 minggu. Karena kan Shopee itu pengiriman ya Bang ya. Jadi yang kita tahan sampai lebih daripada 1 minggu itu contohnya bolen, keripik itu udah mulai kita masukkan dalam Shopee. Jadi Shopee-nya itu Anissa Nur Cici namanya. Namanya tuh Anissa Nur Cici? Iya. Kemudian apakah ada reseller-reseller Kak untuk dari rumah produksi Cici ini? Saat ini kalau kita reseller belum ada ya. Belum ada reseller. Kita masih langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen. Iya. Kemudian produk keunggulan dari rumah produksi Cek Cici ini apa nih Kak? Nah, kebetulan produk keunggulan kita itu ini Bang, bolen. Oh,
produk unggulan adalah bolen. Iya, produk unggulannya adalah bolen. Nah, ini setiap ada acara, baik di kantor, dimanapun, kalau pesan snack boxnya di kita, selalu harus ada bolennya. Harus ada bolennya. Iya, kata mereka bolennya buat rindu. Jadi menjadi ciri khas dari rumah produksi Cek Cici. Iya. Wow. Nah, yang ngebedain bolennya kita dengan orang-orang itu, kebetulan kita pakai pisang pisang barangan. Pisang barangan. Iya, terus pisang barangannya itu kita olah dulu, Bang. Jadi nggak pisang yang mentah langsung kita kasih coklat terus dibalut dipanggang, enggak. Pisangnya itu kita olah dulu. Jadi untuk dikirim jauh pun dia tahan. Gitu. Ya, benar-benar. Jadi kan tadi kakak udah membahas tentang pisang-pisang ataupun yang harus diolah gitu kan. Nah, jadi untuk proses pembuatan ini ada berapa tahap nih Kak dari proses unggulan seperti bolen ini? Proses tahapannya yang pertama adonan dulu ya, itu adonan itu diaduk ya pakai mixer, mulai dari tepung. Dia ada dua bahan, ada bahan A dan bahan B, ya kan? Bahan A itu dia mentega sama tepung, ya diaduk. Bahan B itu dia adalah butter dan tepung juga. Butter dan tepung. Iya, jadi Kemudian tepung cakra. Tepungnya harus tepung cakra. Kenapa harus tepung cakra? Kenapa tidak? Apakah bisa yang lain gitu? Bisa sih, tapi lapisannya nggak keluar nanti. Lapisannya tidak keluar. Ya, karena kita tidak buat bolen yang ini tidak memakai fosfat. Wow. Dia hanya full butter dan mentega. Disitulah dia kita buat jadi lapis-lapisannya. Biasanya kan buatnya penuh dengan fosfat. Nah, ini kita karena harga kita mau harga terjangkau, bisa dinikmati oleh masyarakat, mau kalangan di bawah, mau kalangan menengah atau atas pun. Nah, kita cari garis tengahnya sehingga terjadilah bolen Terjadi Cici. bolen. Wow. Nah, tadi setelah proses dari pembuatan kue bolen, Kak, apa saja sih yang diproduksi dari rumah produksi Cek Cici ini? nah kebetulan kita produknya banyak ya. Cek Cici ini produknya banyak. Semua kalau bisa kita Semua buat kalau ya. bisa. Jadi itu ada donat, ada risol ayam, ada kue tradisional. Kita terima tumpeng juga. Terima tumpeng juga nih? Iya. Terima nasi kotak juga. Terus ada keripik bawang dan lain-lain. Keripik bawang. Wah, tadi saya mendengar tentang kue tradisional. Kue tradisional apa saja Kak yang dibuat dari rumah produksi dari Cek Cici? Nah, kebetulan hari ini di hadapan kita sudah ada kue rasida khasnya dari Deli Serdang. Wow, kue rasida. Iya, itu khasnya dari Deli Serdang. Khas Deli Serdang dan diproduksi di rumah Cek Cici. Wow. Jadi selain untuk produksi, sekaligus juga melestarikan ya Kak? Iya, benar. Melestarikan budaya kita. Kebetulan rasida kita beda dengan yang lain. Wow, serius? Iya. Nah, jadi apa sih yang membedakan? Nah, biasanya tuh kalau rasida tuh biasanya lengket di tangan. Iya, benar. Kemudian lengket di gigi. Nah, ini kita pakai resep nenek moyang. Pakai resep nenek moyang paling jadul, unyang-unyang kita dulu. Paling jadul. Wow. Nah, kamu boleh rasa tuh. Oke, boleh rasa ini ya. Iya. Oke. Gimana rasanya? Kira-kira lengket nggak di gigi? Atau nagih? Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama nggak lengket, kemudian kenyal-kenyil, bener. Tidak rasa tepung. Bener, tidak rasa tepung dan Itu dia. ini enak sih, enak banget. Beda dari yang lain? Sangat beda. Beda ya? Sangat beda sih dari yang lain. Nah, jadi untuk pemesanan dari rumah produksi Cek Cici ini bisa dipesan melalui apa saja nih Kak? Nah, kalau untuk pemesanannya bisa dipesan dari Gojek, Dari ya Gojek. kan? Itu tadi Cek Cici namanya. Terus bisa juga via WA Dari langsung via ke WA? admin kita. Oke, boleh, Kak? Nomornya 0822 0822 7751 7751 5683. 5683. Iya. Nah, jadi untuk sobat Bud Parapar yang mau mesan boleh cek langsung sini nomor WA-nya, langsung hubungi. Ada juga dari Facebook dan Instagramnya. Nah, Tetap cari dia, Cek Cici. oke, mungkin singkat saja kita berbicara Kak, karena mungkin durasi telah habis gitu. Terima kasih Kak telah menerima kami di sini, Terima kasih. telah berbincang-bincang dan mengenai proses pembuatan dari rumah produksi dari Cek Cici. Oke, baik, terima kasih sobat Bud Parapar yang telah menonton sampai akhir. Saya Yoga Putra Rananda, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.